Selamat siang. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Sri Fatmawati SSC MSc PSD selaku Presiden OS Indonesia National Chapter yang diwakili oleh Ibu Ritmaleni PSD pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Engwidi Astuti selaku pembicara pada acara webinar OS Indonesia National Chapter Talk Series 8 dan selamat datang Bapak Ibu peserta webinar OS Indonesia National Chapter Talk Series 8. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat serta keluarga yang membersamai beliau berjuang di jalan Islam. Karena karunia-Nya kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara online pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yudita Triana, saya mengabdi sebagai dosen Institut Teknologi Kalimantan dan sedang melanjutkan pendidikan doktoral di Tokyo, Jepang. Hari ini saya akan memandu acara sebagai moderator. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, selanjutnya pemutaran lagu Indonesia Raya, acara ketiga yaitu sambutan Presiden OS Indonesia, Ibu Sri Fatmawati yang diwakili oleh Ibu Ritmaleni PSD. Dilanjutkan dengan pemutaran profil OS Indonesia National Chapter. Kemudian saya akan membacakan CV pembicara, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ibu Widi Astuti. Setelah materi, akan ada sesi tanya-jawab yang akan saya pandu. Selanjutnya, saya akan memberikan ringkasan materi pada siang hari ini. Acara berikutnya yaitu penyerahan token untuk pemateri oleh Presiden OS Indonesia Ibu Sri Fatmawati yang akan diwakilkan oleh Ibu Ritmaleni PSD. Dan ditutup dengan pemaparan untuk menjadi member OS Indonesia National Chapter. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mari bersama kita ucapkan basmalah untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemutaran lagu Indonesia Raya. Mohon sejenak kita duduk dalam sikap sempurna untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat. Kepada operator, kami persilahkan. Baik, acara ketiga yaitu sambutan Presiden OS Indonesia Ibu Sri Fatmawati yang diwakili oleh Ibu Ritmaleni PSD. Kepada Ibu Ritmaleni kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Kebetulan ini kita masih ibu-ibu semua. Semoga sehat semua ya.
Ibu-ibu, perkenankan saya mewakili Presiden OS Indonesia untuk memberi sambutan pada acara talk series kita kali ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, talk series kita ini adalah yang ke-8. Jadi sudah banyak ya OS member yang berpartisipasi di acara OS talk series ini. Nah, ini adalah acara talk series kita yang terakhir di tahun ini, di tahun 2021, dan kita berharap akan tetap berlangsung di tahun 2022. Jadi kami mohon partisipasi dari ibu-ibu anggota OS untuk bisa nantinya mengisi list yang akan kita edarkan, baik sebagai pembicara di OS National Chapter ini, di talk series-nya. Di tiap bulan Insya Allah kita akan menampilkan 1 orang pembicara atau 2 orang pembicara dari anggota OS sesuai dengan keilmuannya. Jadi tidak harus sama di bulan yang sama, misalnya ada 2 orang, tidak sama pun bidang keilmuannya tidak apa-apa. Jadi tetap kita akan tampilkan. Jadi untuk kali ini kita punya Ibu Widi Astuti dari, kalau dulu namanya LIPI ya, sekarang namanya BRIN gitu. Nah, Bu Widi nanti akan bercerita tentang potensi mineral Indonesia untuk proyek mobil listrik di Indonesia. Mudah-mudahan ini akan memberi wawasan kepada kita semua, atau mungkin nanti akan membuka beberapa kolaborasi yang lebih lanjut di antara kita semua, sehingga penelitian yang kita lakukan bisa menjadi lebih baik, lebih aplikatif. Biasanya kalau kita struggle sendiri gitu ya, kurang kurang bisa dibaca oleh orang lain. Tapi kalau ketika kita berkolaborasi dengan orang lain gitu, nah biasanya akan punya ide-ide yang baru, kemudian akan memunculkan hal-hal yang lebih baru lagi. Bisa dapat grant baru gitu ya, bisa dapat hal-hal yang baru lagi, lebih banyak, saya yakin seperti itu. Ibu-ibu semua, selamat mengikuti OS talk series yang ke-8. Silakan misalnya kalau ibu-ibu nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan, bisa di raise hand dan ditulis pertanyaannya juga. Kemudian terima kasih untuk Mbak Yunita ini sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan S3 ya di Jepang. Mbak Yunita lagi berada di Jepang ini. Jadi kita punya Mbak Yunita live dari Jepang, ibu-ibu. Terima kasih ya Mbak Yunita. Nah, untuk ibu-ibu semua, mudah-mudahan ini memberi keberkahan untuk kita semua, walaupun kita tahu semua kita sibuk di akhir tahun, banyak sekali laporan dan berkas-berkas yang harus kita setor, walaupun berkasnya online gitu. Tapi tetap bikin pegal tangan ya, ibu-ibu, ketika kita harus mengetik gitu. Baik ya ibu-ibu, saya kira itu aja sambutan dari saya mewakili Presiden OS Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ritmaleni atas sambutan. Bisa di-mute peserta. Oke. Terima kasih kepada Ibu Ritmaleni atas sambutan untuk acara webinar pada hari ini. Ya, OS Indonesia ini di bawah kepemimpinan Ibu Sri Fatmawati dan didukung oleh anggota-anggota yang luar biasa handal di bidang masing-masing ya. Sehingga OS Indonesia National Chapter ini menjadi organisasi besar yang saat ini sangat aktif. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Ritmaleni. Baik, selanjutnya yaitu pemutaran profil OS Indonesia National Chapter. Dalam video ini, kita akan saksikan bersama-sama kegiatan-kegiatan OS Indonesia. Kepada operator, kami persilakan untuk pemutaran video.
Baik, kita sudah menyaksikan ya video aktivitas dari OS Indonesia National Chapter. Selanjutnya, saya akan membacakan CV pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Eng Widi Astuti. Kepada operator, kami persilakan untuk share screen. Baik, beliau bisa ini tidak terlihat tulisannya secara jelas. Oke. Beliau terlahir dengan nama lengkap Widi Astuti, ya, dengan gelar lengkapnya Dr. Eng Widi Astuti. Saat ini beliau mengabdi di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yang dulunya bernama LIPI, ya. Nah, berlatar belakang pendidikan S1, ya, dari Department of Chemical Engineering Universitas Gadjah Mada. Kemudian tahun 2011 beliau melanjutkan pendidikan master di Department of Mining Engineering Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun 2015 beliau melanjutkan lagi pendidikan doktoral ya di Department of Earth Resources Engineering Kyushu University Japan. Dan kemudian beliau fokus kepada penelitian metalurgi ekstraktif, hidrometalurgi, biometalurgi, pengolahan mineral, pengolahan limbah mineral, daur ulang, dan remediasi logam. Wah, luar biasa ini beliau ini. Dan saat saya melihat paten beliau ini sudah banyak sekali paten dan proceeding serta jurnal ya. Jadi beliau mendapatkan granted, jadi ada granted 5 Indonesia paten. Kemudian memiliki 11 Indonesia paten yang terregistrasi. Kemudian beliau memiliki lebih dari 50 paper proceeding di seminar internasional maupun nasional. Kemudian beliau memiliki 20 paper internasional dan juga nasional jurnal sebanyak 20 paper. Ini sangat luar biasa ya Ibu Widi Astuti, di bidangnya udah lumayan luar biasa berpengalaman. Apa kabar Ibu Widi? Sehat Ibu? Alhamdulillah Mbak Nita, sehat. Terima kasih pada hari ini telah bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, sebelum memulai pemaparan materi, saya ingatkan untuk sesi tanya jawab, peserta bisa mengetik pertanyaan di kolom chat seiring berjalannya materi dipaparkan, atau raise hand setelah masuk pada sesi tanya jawab. Untuk raise hand akan saya persilahkan on video dan bertanya secara langsung ke Ibu Widi. Baik, langsung saja kepada Ibu Widi, kami persilahkan untuk memaparkan materinya yang berjudul Potensi Mineral Indonesia untuk Mendukung Program Kendaraan Listrik Nasional. Baik, Ibu, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Mbak Anita? Mohon maaf. Terdengar jelas Ibu, terdengar jelas. Ya, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, ibu-ibu ya semuanya di sini masih ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati Bu Ritma Leni selaku perwakilan dari OST yang mewakili Bu Presiden ya, Bu Sri Fatmawati yang kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir. Yang saya hormati Mbak Nita, ibu-ibu sekalian, peserta Talk Series Indonesia Talk Series pada hari ini di ujung tahun 2021 ya, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan menuju 2022 dalam kondisi insya Allah semoga pandemiknya juga segera berakhir. Mungkin saya izin share screen. Baik, sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya Mbak Nita ya? Sudah Ibu, jelas. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nita. Jadi saya Widi Astuti dari Balai Penelitian Teknologi Mineral Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pada kesempatan hari ini mungkin akan sedikit bercerita terkait potensi mineral Indonesia dalam rangka mendukung program kendaraan listrik nasional yang merupakan program nasional yang sudah diluncurkan dari tahun 2019 oleh pemerintah Indonesia. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan saya sampaikan. Jadi mungkin
Di awal saya akan menyampaikan profil dari satuan kerja kami, yaitu Balai Penelitian Teknologi Mineral BRIN. Karena mungkin dengan memperkenalkan ini, ibu-ibu sekalian bisa punya ide untuk berkolaborasi dengan kami ya. Dan karena mungkin ada ibu-ibu yang kebetulan tinggalnya di Sumatera, mungkin bisa berkunjung ke kami juga. Kemudian yang kedua, saya akan sedikit menyampaikan tentang program nasional terkait kendaraan listrik yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, kemudian terkait baterai kendaraan listrik, di mana baterai merupakan komponen yang paling utama yang menjadi perhatian kita, di kendaraan listrik. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya, terkait sumber daya mineral Indonesia untuk baterai kendaraan listrik. Kemudian saya juga akan menyampaikan progres kami terkait riset bahan baku baterai kendaraan listrik yang dilakukan di BPTM. Oke, baik. Mungkin ini adalah profil kami. Jadi Balai Penelitian Teknologi Mineral BRIN beralamat di Jalan Insinyur Sutami, kilometer 15, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kebetulan dari tahun 2019 hingga saat ini saya diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala BPTM. Jadi sampai 2021 September kemarin kami masih di LIPI, dan sejak September sampai saat ini kita sudah bergabung dengan BRIN. Dan ini adalah gedung kami saat ini dari tahun 1983 hingga saat ini, dan insya Allah tahun depan kami akan mendapatkan anggaran yang akan masuk ke dalam DIPA BRIN, yaitu berupa pembangunan laboratorium mineral terpadu dan terintegrasi, baik itu gedungnya maupun peralatannya dari mekanisme surat berharga syariah negara di tahun 2022. Kemudian ini sejarahnya kenapa ada LIPI, kalau dulu kita LIPI Lampung ya, sekarang kenapa ada BRIN Lampung. Jadi sebenarnya di tahun 1983 itu ada hasil penelitian dari para senior kami di Lembaga Metalurgi Nasional yang ada di Bandung. Mereka melakukan riset terkait pengolahan biji besi menjadi BCL, menjadi besi cor. Kemudian mereka membangun pabrik BCL namanya, besi cor Lampung. Jadi tahun 1983 itu sudah ada BCL, dan ini merupakan salah satu contoh bagaimana sebuah riset bisa dijadikan pabrik gitu. Jadi benar-benar mereka memulai dari riset kecil di Bandung, skala lab, kemudian ditingkatkan skalanya sampai mereka yakin bahwa itu bisa dijadikan pabrik. Dan pada tahun 1983 diresmikan oleh Presiden Soeharto pada saat itu, dengan menristeknya adalah Profesor Habibie almarhum ya. Beliau datang ke Lampung untuk meresmikan pabrik ini, dan pabrik ini beroperasi kurang lebih 10 tahun, mensuplai bahan baku besi cor ya. Besi cor itu kayak besi yang bahan baku untuk pengecoran logam di daerah di daerah Jawa, di Klaten dan Tegal. Nah, tapi karena adanya krisis moneter di tahun 1996, terpaksa pabrik berhenti dengan permasalahan politik dan sebagainya. Akhirnya kami berubah nama menjadi UPT Balai Pengolahan Mineral Lampung di tahun 2001. Tahun 2016 berganti menjadi Balai Penelitian Teknologi Mineral LIPI, dan di tahun 2021 kami bergabung dengan BRIN. Dan SDM IPTEK kami saat ini atau peneliti kami hanya kurang lebih 16 orang. Jadi dengan SDM yang minimalis ini kami selalu berusaha untuk mencapai performa penelitian yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Dengan komposisi 3 orang baru 3 orang S3, ada 4 orang yang sedang S3, dan ada 8 orang yang masih S2, dan ada 1 orang masih S1. Jadi kalau ibu-ibu mungkin pernah melihat beberapa kali presentasi dari Kepala BRIN, jadi ini adalah struktur organisasi dari BRIN ya. Jadi ada Kepala BRIN, kemudian di bawahnya ada 7 deputi yang merupakan pejabat struktural, tetapi ada satu namanya organisasi riset, yang ini adalah pelaksana teknis dari kegiatan riset. Jadi semua peneliti akan berkumpul di dalam organisasi riset ini. Sementara ini organisasi riset yang ada di BRIN baru ada 7 yang merupakan X dari BPPT, 8, Batan, dan juga LIPI. Dan kami, Balai Penelitian Teknologi Mineral ini bergabung atau berada di bawah organisasi riset ilmu pengetahuan teknik. Kemudian insya Allah tahun depan akan bergabung juga semua
lembaga litbang di bawah kementerian dan lembaga ke dalam BRIN yang nanti akan membentuk OR-OR baru. Ini di sini sudah disiapkan ya nama-namanya dan mungkin akan bertambah. Oke, baik, selanjutnya, maaf, kok macet ya, sebentar. Mohon maaf, ini kenapa macet. Oke, selanjutnya ini adalah kelompok penelitian di tempat kami. Jadi para peneliti yang 16 orang tadi terbagi ke dalam 3 kelompok penelitian. Yang pertama adalah kelompok penelitian hidroelektrometalurgi. Jadi di sini teman-teman peneliti melakukan riset bagaimana mengekstrak logam-logam berharga menggunakan metode kimia, jadi rata-rata menggunakan temperatur rendah, kemudian menggunakan pelarutan seperti itu untuk menghasilkan logam murni. Jadi misalnya contohnya ini, kita menghasilkan zinc oxide nanopartikel dari limbah industri, kemudian lantanum oksida, kemudian nikel oksida, mangan sulfat, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok penelitian yang kedua adalah pirometalurgi. Kalau di sini teman-teman menggunakan temperatur tinggi di atas 1000 derajat. Jadi biasanya menggunakan smelting, menggunakan tanur, dan lain sebagainya. Produknya adalah ferronikel, kemudian ada ferromangan, pig iron, dan sebagainya. Kemudian kelompok penelitian yang ketiga adalah kelompok penelitian mineral non-logam. Jadi memanfaatkan mineral yang bukan logam untuk dimanfaatkan, misalnya zeolite, kemudian batuan basalt, dan lain sebagainya. Kemudian sejak tahun 2019 kami sudah ditetapkan oleh Kemenristek sebagai Pusat Unggulan Iptek Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Jadi riset kami lebih kepada hulu ya, jadi bagaimana kami mengolah mineral yang ada di Indonesia, basisnya mineral Indonesia untuk menyediakan bahan baku material maju, khususnya untuk industri energi, kesehatan, pangan, dan juga hankam, dan lain sebagainya. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa insya Allah tahun depan kami sudah masuk ke dalam DIPA BRIN untuk memperoleh anggaran membangun infrastruktur fasilitas laboratorium pengolahan mineral lokal yang berbasis teknologi yang low cost dan zero waste. Jadi insya Allah nanti akan bangun gedung dan juga melengkapi peralatan yang sudah ada saat ini. Ini adalah site plan kami tahun depan, jadi semua bangunan gedung akan dirobohkan dan diganti dengan gedung baru seperti ini. Ini adalah laboratorium untuk pengolahan dan pemurnian mineral terpadunya, jadi ada dilengkapi dengan fasilitas peralatan yang lengkap. Kemudian ini adalah laboratorium pilot plant. Jadi karena kalau untuk industri mineral, kerjasama kami biasanya dengan industri pertambangan, mereka akan mempertanyakan seperti apa kalau di scale up-nya, ditingkatkan skalanya. Jadi kami perlu melakukan riset terkait peningkatan skala menggunakan pilot plant. Kemudian ini adalah peralatan analisa yang kami miliki. Sementara ini kami cukup memadai ya untuk riset-riset kami. Ada XRD, ada XRF, ada FSM, EDS, ada ICP-OS juga. Dan ini cukup banyak diakses oleh teman-teman peneliti dari tempat lain juga. Mahasiswa juga sudah cukup banyak melakukan riset di tempat kami ya. Jadi dalam tahun 2021 ini sudah ada 100-an mahasiswa ya, walaupun sudah dibatasi karena adanya pandemi. Kemudian ini adalah peralatan, maaf ini kenapa sih? Peralatan kami untuk teman-teman di pirometalurgi menggunakan temperatur tinggi, rata-rata kita merancang bangun alat ini sendiri. Jadi mereka juga punya kemampuan untuk desain dan juga merancang karena kita punya workshopnya ya. Jadi mereka membuat alat ini sendiri seperti itu. Kemudian ini peralatan untuk teman-teman di hidrometalurgi standar menggunakan hot plate, kemudian inkubator shaker. Nah, di BRIN kami bersifat open platform ya. Mungkin ibu-ibu sering mendengar Pak Kepala BRIN, Pak LT Handoko selalu menyampaikan bahwa kita melengkapi infrastruktur riset kita selengkap mungkin, SDM kita seunggul mungkin adalah supaya bisa diakses oleh semua pihak, termasuk Bapak Ibu dosen, para mahasiswa juga, dan juga dari industri. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang menjadi peserta hari ini mungkin bisa menghubungi saya jika ingin menggunakan peralatan yang ada di tempat kami, tentunya dengan prosedur yang ada ya. Jadi kita punya namanya e-layanan Sense yang Bapak Ibu bisa akses di elsabrin.go.id, bisa untuk untuk jasa analisa, misalnya tadi ada yang pengen XRD tempat kami gitu ya, nanti ada kolaborasi bersama dengan kami, atau misalnya ada mahasiswa Bapak Ibu yang ingin melakukan pembimbingan ya, TA ataupun magang ataupun program MBKM. Jadi kita sudah menyiapkan semuanya supaya bisa diakses oleh semua orang.
Ini adalah lokasi kami di Lampung ya. Tadi sempat ditanyakan oleh Bu Leni. Jadi kira-kira kami sebenarnya di Lampung Selatan, tetapi tidak jauh dari batas Bandar Lampung. Jadi ini tol ini adalah batas antara, kurang lebih ini tol ini batas antara Bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Ini adalah ITERA. Biasanya kami akan akan melewati ITERA karena rumah kami ada di Bandar Lampung, melewati ITERA kemudian masuk ke tol, habis itu belok kiri. Jadi silakan Bapak Ibu yang kebetulan berkunjung ke Lampung bisa menghubungi kami, bisa bermain atau berdiskusi dengan kami di BPTM BRIN. Seperti itu. Mungkin itu tadi terkait BPTM BRIN ya. Jadi kami sangat terbuka untuk kolaborasi. Kemudian selanjutnya adalah terkait program kendaraan listrik nasional. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar bahwa pemerintah kita sudah memiliki peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar bahwa kita akan punya mobil listrik, kendaraan listrik gitu ya. Nah, seperti apa sih kira-kira isinya? Jadi harapannya sebenarnya poin yang paling penting adalah dari tahun ke tahun akan terjadi peningkatan TKDN, tingkat komponen dalam negeri untuk komponen si mobil listrik tersebut. Jadi targetnya nanti untuk tahun 2026 kendaraan bermotor listrik roda 2 dan 3 itu nanti TKD-nya minimal 80%. Kemudian untuk KBL roda 4 dan lebih itu di tahun 2030 targetnya TKD-nya adalah 80% minimal. Nah, sebenarnya ini adalah cita-cita yang sangat mulia ya, karena dengan peningkatan TKDN itu artinya kita akan meningkatkan kemandirian bangsa, tidak lagi impor, dan kita akan memanfaatkan kekayaan alam kita yang luar biasa besar. Salah satunya adalah sumber daya mineral kita. Jadi kekayaan kita ini selain kita punya culture yang luar biasa besar, kita punya biodiversitas yang selalu kita gaungkan bahwa kita punya biodiversitas terbesar di dunia. Kita juga punya sumber daya mineral yang luar biasa besar yang menjadi incaran sebenarnya bagi semua negara gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar banyaknya investor asing masuk ke Sulawesi, kemudian di Papua dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, kemudian seperti apa sih harapan dari Kemenko Marves terkait kendaraan bermotor listrik? Jadi mengapa harus KBL gitu? Karena memang dengan KBL ini kita akan bisa mengurangi konsumsi BBM. Jadi ini untuk ketahanan energi. Kemudian untuk menjaga lingkungan ya, terwujudnya energi bersih. Apalagi sekarang sedang ada isu terkait net zero emission gitu ya. Bagaimana kita mengurangi emisi rumah kaca, mengurangi emisi CO2 dan sebagainya. Indonesia juga saat ini sedang punya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kemudian peningkatan kapasitas nasional, jadi bagaimana kita bisa menguasai teknologi industri dan juga rancang bangun dari kendaraan dalam negeri. Jadi ini adalah cita-cita yang sangat mulia yang tentunya harus kita dukung melalui riset dan pengembangan di lembaga riset ya, salah satunya di BRIN. Ini adalah target menurut Dirjen Ilmate, target kuantitas kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Nanti jadi dari tahun ke tahun akan terjadi peningkatan persentase dari motor dan mobil listrik. Jadi harapannya di tahun 2035 ini 30% mobil dan motor yang ada di jalanan itu adalah motor dan mobil listrik seperti itu. Nah, mungkin kita sudah cukup terlambat ya, karena di beberapa negara maju yang lainnya itu saat ini saja ada yang sudah 40% itu sudah mobil dan motor listrik ya. Contohnya kemarin kebetulan saya ada kesempatan ke Norwegia, ternyata di sana mereka sekitar 40%-nya itu sudah mobil listrik gitu. Jadi kita dan targetnya di 2-3 tahun lagi mereka akan 100% adalah mobil listrik. Kemudian kalau kita bicara mobil listrik atau kendaraan listrik, kita bisa melihat bahwa hampir sebagian besar komponennya itu berbasis mineral. Jadi bodinya itu kita butuh aluminium, kemudian butuh baja, di mana baja itu adalah kandungannya ada besi, mangan, dan kromium. Kemudian kabelnya kita butuh copper atau tembaga. Kemudian di baterainya itu sendiri sebagai komponen terbesar, salah satu komponen terbesar di dalam kendaraan listrik itu kita butuh
beberapa juga logam seperti nikel, kobalt, mangan, dan juga litium. Kemudian permanen magnet atau motornya itu kita butuh logam tanah jarang dan juga boron. Nah, semua ini basisnya adalah mineral. Dan kita punya semuanya sebenarnya di Indonesia. Kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana, justru orang dari luar negeri itu sebenarnya sangat tertarik untuk mengambil semua yang kita miliki ini dari mineral Indonesia. Nah, itu yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya untuk kesejahteraan kita sendiri. Nah, ini kalau kita baca-baca di banyak berita ya, kadang-kadang kita suka ini Indonesia itu sangat optimis gitu ya, kita bisa menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia, kita RI bakal punya pabrik litium. Nah, itu ini Pak Luhut juga menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi jadi produsen baterai litium terbesar kedua di dunia. Nah, sebenarnya memang bisa gitu ya, karena tadi kita punya sumber daya mineral yang paling besar di dunia, yaitu biji nikel laterite terutama. Nah, cuman bagaimana kita bisa mewujudkannya itu yang masih harus kita kita kejar bersama. Dan kami di BPTM BRIN berusaha untuk ikut ya, walaupun tidak terlalu besar, mungkin belum begitu besar ya kontribusinya, tapi kami berusaha untuk bagaimana bisa menyiapkan tadi terkait pengolahan mineral, salah satunya untuk baterai seperti itu. Nah, kemudian terkait baterai kendaraan listrik seperti apa sih kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita lihat bodi dari kendaraan baik itu hybrid, kemudian plug-in hybrid maupun baterai electric vehicle. Jadi kita targetnya di sini ya. Kita targetnya di baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, jadi sebenarnya dia full baterai ya, tidak lagi menggunakan gasolin ataupun diesel. Nah, kalau lihat di sini ini baterainya itu gede banget gitu. Jadi kalau menurut referensi itu 35% harga kendaraan bermotor listrik itu adalah harga baterai. Ini total harga, kalau kita punya 100% harga, 35%-nya itu adalah harga baterai itu sendiri. Jadi sangat menarik gitu kalau kita bisa menciptakan baterainya sendiri lah. Kalaupun kita belum bisa membangun pabriknya, paling nggak kita bisa membangun pabrik baterainya. Belum bisa membangun pabrik kendaraan listriknya, paling nggak kita bisa membangun pabrik baterainya, itu sudah sangat menguntungkan gitu sebenarnya. Oke, baik. Sebentar, ini kenapa suka macet? Maaf. Maaf, ini macet lagi. Oke. Nah, seperti apa sih sebenarnya baterai kendaraan bermotor listrik ya? Jadi ada beberapa jenis baterai sebenarnya. Ada LCO, LMO, ada NCA. NCA ini yang digunakan di Tesla, yang punyanya Elon Musk ya. Kemudian ada NMC. NMC itu nikel, mangan, kobalt. NCA itu nikel, kobalt, alumina. LMO itu lithium, manganis oxide kalau nggak salah. LCO itu lithium cobalt oxide. Ada LFP, lithium iron phosphate. F-nya itu ferro ya, lithium ferrofosfat. Kemudian ada LTO, lithium titanium oxide. Nah, dari 6 jenis baterai yang ada, saat ini yang sedang dikembangkan menjadi perhatian adalah NMC, nikel, manganis, kobalt. Karena apa? Karena kalau kita lihat gambar ini, dia paling stabil, balance. Dia paling balance, jadi dari sisi cost, dari sisi spesifik energinya, spesifik power, safety, maupun performance, dan lifespan-nya itu paling balance dibandingkan yang lain. Walaupun saat ini kalau untuk Tesla masih menggunakan NCA ya, tapi mereka sedang beralih ke NMC juga kalau nggak salah. Jadi ini yang menarik perhatian kami. Jadi akhirnya beberapa peneliti di Indonesia saat ini sedang fokus ke arah NMC ini. Bagaimana kita bisa menyiapkan bahan prekursor untuk pembuatan baterai NMC, nikel, mangan, dan kobalt. Kita punya tiga-tiganya. Kita punya nikel, kita punya kobalt yang ada di dalam biji nikel laterite, nanti saya share di bagian bawah. Dan kita punya mangan. Mangan ini sumbernya dari biji mangan. Nah, kemudian bagaimana logam nikel itu ada di dalam baterai. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita lihat Tesla ya, Tesla Model S itu
beratnya 2.100 kg berat total mobil. Nah, dari 2.100 kg ini 600 kilonya adalah baterai. Dan dari 600 kilo baterai ini 50 kilonya kalau nggak salah itu adalah nikel gitu. Jadi nikelnya itu 50 kilo kalau kita hitung harganya itu sekitar 10,5 juta. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan nikel 50 kilo per mobil itu dengan kita punya potensi biji nikel laterit yang ada di Indonesia. Itu yang mungkin akan menjadi tantangan kita ke depannya. Nah, maaf. Nah, ini adalah contoh katoda NCA yang ada di Tesla kalau nggak salah. Jadi kalau kita bedah si baterai lithium NCA itu kita buka ini aktif katot materialnya itu sekitar 31% dan di dalamnya ada 49% itu nikel gitu. Jadi menarik sekali gitu kalau kita bisa memanfaatkan nikel yang kita punya di Indonesia. Nah, baik. Nah, seperti apa sih kira-kira Oke. Nah, jadi ke depannya kita bisa mengatakan bahwa nikel itu akan menjadi the next oil. Jadi kita tidak perlu lagi bahan bakar minyak, tetapi kita bisa menggunakan nikel sebagai pengganti minyak tersebut dalam bentuk baterai. Oke, sekarang saya akan mencoba menyampaikan bagaimana sumber daya mineral kita untuk kebutuhan baterai tersebut. Jadi kita ini kalau menurut SDM, kita punya cadangan nikel yang luar biasa besar. Jadi sekitar 3 miliar ton, sumber dayanya 6,8. Jadi kalau sumber daya itu ya perkiraan, sedangkan cadangan itu yang sudah dihitung sudah dihitung jelasnya gitu ya. Jadi sekitar 3,1 miliar. Begitu juga dengan cadangan kobalt. Biasanya kobalt dan nikel ini berbarengan dalam satu area, yaitu di dalam biji nikel laterit itu ada kobalt dan ada nikelnya. Kemudian kita juga punya cadangan biji mangan yang cukup besar, yaitu sekitar 87 juta ton. Nah, ini potensi yang sangat besar untuk kita bisa manfaatkan. Ini juga sama sumbernya dari SDM ya. Jadi, nah kalau kita lihat di sini juga kita ini Indonesia ini memiliki 24% cadangan nikel di dunia. Jadi ini terbesar di dunia dibandingkan yang lainnya. Kemudian ini tersebar utamanya di daerah Sulawesi, kemudian di daerah Papua, Halmahera dan sekitarnya ya di Kepulauan Maluku yang terutama di Sulawesi ini menarik sekali gitu untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemandirian bangsa. Kemudian ini sama juga, ini potensi mineral kita, jadi dari tahun ke tahun itu cadangan dan sumber dayanya setelah dieksplor itu ternyata meningkat itu banyak sekali. Nah, seperti apa sih industri pengolahan nikel itu sendiri di Indonesia? Ternyata walaupun kita punya cadangan nikel yang luar biasa besar, kita belum secara maksimal memanfaatkannya. Jadi kalau di sini tanda orange atau coklat ini adalah yang industrinya sudah ada di Indonesia, yang biru ini yang ada di dunia, sedangkan yang putih ini yang rencananya akan ada di Indonesia. Nah, yang akan ada di Indonesia ini itu yang tadi untuk mensupport adanya industri baterai. Nah, ternyata kita punya potensi untuk bisa memanfaatkannya ini untuk kepentingan baterai ya, dan memang belum ada gitu. Selama ini kita kayak kobalt sulfat, nikel sulfatnya ini masih dari luar negeri. Jadi kita kirim dulu barangnya keluar tanah kita kan biji laterit itu kayak tanah gitu kan, kita kirim ke luar negeri, kita balik lagi sudah jadi barang yang lebih mahal harganya. Nah, itu sangat disayangkan kalau itu akan terus kita lanjutkan di masa depan ya. Nah, sekarang ini gambarannya bagaimana biji nikel laterit yang ada di tambang ya. Jadi di bagian bawah ini ini batu. Kemudian ini ada saprolite. Selama ini yang kita manfaatkan ini saprolite ini untuk ferronikel tadi, untuk pengolahan menggunakan temperatur tinggi. Dan yang bagian atas ini biasanya diolah di Antam dan juga di Inco. Kalau dulu Inco, sekarang Vale. Nah, di bagian atas ini biji limonit ini memang kadar nikelnya kurang dari 1,3 sehingga selama ini tuh dibuang aja, jadi overburden gitu, tidak diolah. Jadi biasanya di pertambangan itu mereka hanya mengambil saprolite
dibuka dulu bagian atas, kemudian di bawahnya diolah ke pabrik di Antam menjadi ferronikel ya, bukan nikel sulfat, bukan untuk kebutuhan baterai, tapi untuk ferronikel itu biasanya stainless steel. Nah, di bagian atas selama ini dibuang. Nah, sekarang dengan adanya isu kendaraan bermotor listrik tadi, banyak sekali investor dari Cina datang untuk memanfaatkan limonite ini menjadi produk nikel untuk prekursor bahan aktif baterai. Nah, kalau bisa Indonesia itu tidak terlambat gitu untuk memanfaatkan ini, jangan sampai sudah habis duluan dan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, berikutnya adalah saya bagian akhir terkait progres kami, bagaimana riset kami melakukan penyediaan bahan baku baterai kendaraan listrik yang ada di BPTM. Ini adalah gambaran kalau kita mau membuat katoda baterai NMC, tapi bukan kami melakukan ini, tetapi ini adalah referensi yang ada di beberapa literatur. Dari semua metode yang digunakan, baik itu hidrotermal, salt gel, ataupun dengan nucleation, dengan precipitation, semua kita bisa lihat bahwa bahan baku yang dibutuhkan adalah nikel, kobalt, dan mangan dalam bentuk garam ya. Jadi ada nikel sulfat, ada kobalt sulfat, ada mangan sulfat, ada juga yang ini menggunakan nikel oksalat, kemudian ini juga sama. Jadi apapun metodenya, bahan bakunya sebenarnya mirip ya. Jadi sama-sama garam nikel, garam kobalt, dan garam mangan, garam nikel, dan garam kobalt. Nah, ini yang menjadi isu kami di BPTM karena fokus kami adalah di bagian hulu ya, bagaimana kita bisa mengekstrak biji nikel laterit atau biji mangan menjadi bahan antara atau bahan aktif untuk tadi prekursor katoda baterai. Jadi produk kami nanti adalah nikel sulfat, kobalt sulfat, mangan sulfat yang akan dipakai oleh teman-teman di pusat riset lain untuk diolah menjadi katoda baterai NMC misalnya. Nah, kebetulan di tahun 2020 hingga 2021 kami terlibat ke PRN LPDP mandatori bersama dengan Batan, kemudian NBRI, National Battery Research Institute, dan juga Teknik Metalurgi ITB untuk mengembangkan NMC tadi. Dan tugas kami kalau untuk di PRN LPDP ini adalah menghasilkan mangan sulfat dari manganis ore atau biji mangan. Nah, ini adalah kegiatan kami. Nah, yang pertama terkait biji nikel laterit. Jadi selain LPDP Rispro tadi, kami juga punya kegiatan Insinas untuk mengolah biji nikel laterit dari limonite yang kami peroleh dari Sulawesi dan Halmahera. Kami olah dengan proses hidrometalurgi sehingga diperolehlah produk seperti ini. Ini adalah produk masih campuran nikel, kobalt, dan mangan, komposisinya seperti ini. Dan ternyata dengan metode yang kami kembangkan, nikelnya sudah meningkat ya dari komposisi awal di biji nikel laterit itu sekitar 1,7, 1,3 sampai 1,7%. Kami bisa meningkatkan sehingga diperoleh produk campuran nikel, kobalt, dan mangan dengan kadar nikel sekitar 80%. Ini memang kalau langsung dipakai untuk prekursor masih perlu kita modifikasi lagi sehingga harapannya di tahun 2022 akan kami lanjutkan untuk persiapan ke produk yang lebih dipisah menjadi nikel sulfat, kobalt sulfat, dan mangan sulfat seperti itu. Tapi ini sudah cukup menarik ya untuk kita lanjutkan ke riset berikutnya. Kemudian ini yang hasil kerjasama kami dengan tadi PRN LPDP 2021. Produknya adalah mangan sulfat dan sudah kita peroleh kadar mangannya di atas 95% dari biji mangan yang ada di Provinsi Lampung. Kebetulan kami punya juga biji mangan di sini. Kemudian untuk litium, jadi untuk membuat katoda baterai kendaraan listrik kan tadi NMC itu salah satu Jadi baterainya itu sebenarnya lithium ion, tetapi kita tambahkan dengan NMC. Jadi litiumnya tetap harus ada. Nah, untuk litium itu sendiri di Indonesia sebenarnya belum ditemukan cadangan yang pastinya gitu. Jadi memang sifatnya spot-spot, salah satunya ada di geothermal brine, ada di geothermal mud. Nah, sehingga di tempat kami juga mencoba untuk merecycle litium dari spent baterai atau baterai bekas. Nah, karena ini juga satu potensi yang cukup menarik ya, karena baterai bekas itu nanti akan menumpuk dan kalau kita buang ke lingkungan pasti akan mengganggu lingkungan. Padahal sebenarnya dia masih mengandung banyak sekali logam-logam berharga yang bisa kita ekstrak untuk kita olah kembali menjadi logam murni.
Ya, salah satunya adalah litium tersebut. Nah, karena kendaraan listriknya itu belum ada, sehingga kita belum punya spend baterai dari kendaraan listrik, sehingga sejauh ini kami mencoba memanfaatkan baterai bekas dari HP, power bank, dan sebagainya untuk kita ekstrak litium dan juga metal lainnya. Metal lainnya itu ada kobalt, ada mangan, ada nikel juga. Aduh, maaf. Ada nikel juga. Nah, ini juga sama dengan metode hidrometalurgi. Jadi rata-rata memang metode yang kami kembangkan adalah hidrometalurgi supaya bisa memperoleh produk-produk dalam bentuk murni. Kemudian selain itu, kita juga bisa memanfaatkan spent katalis atau katalis bekas dari industri petroleum, petrokimia, karena di sana ada katalis yang mengandung nikel dan juga kobalt. Dan kami sudah berhasil menghasilkan nikel dalam bentuk oksalat dan juga kobalt oksalat dari limbah spent katalis tersebut. Baik, ini adalah bagian terakhir, jadi penutup bahwa sebenarnya Perpres nomor 55 tahun 2019 ini akan menjadi peluang sekaligus tantangan untuk kita bagaimana bisa memanfaatkan kekayaan alam yang sangat berlimpah di Indonesia untuk kemandirian bangsa, dan kita punya potensi sumber daya mineral yang luar biasa besar yang tentunya akan mendukung penerapan dari Perpres nomor 55 tersebut. Dan riset serta pengembangan untuk menghasilkan inovasi dan teknologi pemanfaatan mineral Indonesia yang akan mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai itu masih akan menarik untuk terus kita kembangkan, karena tentunya karakteristik mineral Indonesia itu berbeda dengan mineral di negara lain ya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang menarik dari sisi saintifik juga. Insya Allah kita bisa membuat paper-paper yang menarik untuk kita publish di jurnal-jurnal internasional juga, dan bisa juga kita kembangkan ke komersialisasi menjadi sebuah pabrik pabrik untuk menyediakan bahan baku baterai. Dan sebenarnya kalau kita punya nikel sulfat, kobalt sulfat tidak hanya untuk baterai ya, tapi bisa untuk menyediakan bahan kimia lainnya. Oke, baik. Mohon maaf ini error. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, Ibu-ibu, Bapak-ibu sekalian. Dan kalau ada yang ingin menanyakan lebih lanjut atau berkolaborasi, bisa menghubungi saya melalui email di bawah ini. Jika ingin menggunakan fasilitas yang ada di BRIN juga silakan bisa berkomunikasi dengan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nita. Baik, terima kasih Ibu Widi. Wah, luar biasa materinya. Sangat bagus ya, menarik sekali. Presentasinya juga ditata dengan baik, sangat mudah dimengerti. Terlebih tujuan penelitian ini memiliki misi dan visi untuk masa depan Indonesia. Baik, saya sendiri dari bidang elektrokimia, Ibu, saya juga mengerjakan baterai. Jadi saya tahu betul bagaimana katoda itu bekerja dan bagaimana membuka baterai itu benar-benar tidak mudah ya. Apalagi kalau baterai bekas tuh dia udah campur semua di situ, dan tugas dari BRIN ini sangat mulia. Sungguh luar biasa. Baik, ini kita buka sesi tanya jawab ya saat ini. Tapi saya ingatkan lagi, peserta bisa mengetik pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Ya, untuk raise hand akan saya persilakan on video dan bertanya secara langsung ke Ibu Widi. Nah, Ibu Widi, kita ada satu pertanyaan ini dari peserta yang sudah mengetik di kolom chat, akan saya bacakan. Perkenalkan, saya Selvira Andalusia, ingin bertanya, apakah di BPTM BRIN meneliti sumber daya alam selain mineral, contohnya minyak mentah atau minyak bumi, karena saya dari background teknik perminyakan. Terima kasih. Silakan bisa langsung dijawab, Ibu. Ya, baik, makasih Mbak Nita pertanyaannya dari Mbak siapa tadi lupa saya. Jadi kalau di tempat kami, Mbak Selvira. Jadi kalau di tempat kami sebenarnya tugas utama dari Kepala BRIN adalah melakukan riset tentang teknologi mineral gitu, Mbak Selvira. Nah, kalau terkait minyak bumi sebenarnya tidak, Mbak. Cuman kalau misalnya ingin meneliti tentang minyak bumi tetapi dengan pemanfaatan mineral yang ada di Indonesia itu bisa, Mbak. Jadi misalnya saya nggak tahu apakah seperti bentonit gitu ya, kalau nggak salah bentonit bisa untuk proses
Saya juga nggak tahu sih saya pernah baca tapi saya lupa. Nah, itu mungkin, Mbak. Jadi intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan mineral yang ada di Indonesia untuk berbagai macam ke aplikasi gitu. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau misalnya kita penelitian tentang minyak bumi sebagai minyak bumi tidak bisa dilakukan di tempat kami. Mungkin di tempat di BRIN lain saya rasa ada sih, mungkin di Serpong gitu. Seperti itu, Mbak Nita. Dari Baik. saya. Jadi ini BRIN itu macam-macam ya Ibu, yang di Ya, Lampung ini macam-macam. khusus untuk pengolahan logam gitu ya? Ya, betul. Oke. Jadi mungkin itu ya Ibu Selvira, mungkin bisa di searching ya, bagian Ya. BRIN mana nih yang minyak bumi gitu atau minyak mentah. Baik, ini ada yang raise hand. Selanjutnya ya kita buka lagi sesinya. Ada yang raise hand, Ibu Rita Andini. Kepada Ibu Rita Andini, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Widi. Iya, terima kasih Bu Widi dan Mbak Nita atas kesempatannya. Menarik sekali ya Bu Widi penelitiannya, cuman saya bertanya-tanya aja nih Bu, seandainya Ibu dan tim sukses ya sampai bisa merecycle tadi bahan-bahan alami itu Bu, berarti ini kan sebagai peneliti berangan-angan ya Bu untuk hal yang baik. Berarti insya Allah nasib mobil apa tuh Bu, mobil hibrid kita bisa ya Bu ya, berarti juga bisa berimpak pada mengurangi masalah lingkungan kita ya Bu. Itu gimana Bu? Kira-kira kapan bisa terrealisasi dengan tim Ibu nih mudah-mudahan. Iya Bu, betul. Baik, terima kasih Bu Rita. Boleh saya jawab sekarang Mbak Nita? Boleh ya? Boleh, silakan Ibu, secara langsung. Ya, jadi kalau kita sebagai peneliti tentunya punya mimpi ya Bu ya. Jadi nggak cuma di tempat kami, jadi kami ada kerjasama juga dengan NBRI tadi, National Battery Research Institute, kemudian ada Profesor Evi Kartini, kemudian beliau juga dari Batan, ada juga teman-teman dari UNS yang Prof. Agus ya kalau nggak salah, ada juga dari BRIN Serpong. Nah, semuanya sebenarnya sudah cukup lama melakukan riset itu, Bu. Nah, tapi kami sebagai kita ya mungkin Ibu juga sama, sebagai peneliti kita hanya mungkin sampai sudah ada produk, kita sudah bisa menghasilkan teknologi. Nah, terkait seperti apa nanti itu sebenarnya kembali ke pemerintah ya, Bu ya. Jadi kami hanya bisa nanti kalau misalnya ada industri yang tertarik, kami akan menyampaikan teknologi kami, komersialisasi nanti tentunya dibantu oleh BRIN. Di BRIN itu ada namanya Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi yang memfasilitasi proses alih teknologi dari hasil riset kami kepada industri. Nah, itu yang paling mungkin kami lakukan itu sampai di situ. Tapi terkait kira-kira nanti pabriknya berdiri kapan itu nanti tergantung pemerintah sih sebenarnya. Karena lagi-lagi itu ada faktor-faktor kebijakan ya, Bu. Ya, itu mungkin itu Bu Rita. Terima kasih banyak. Baik, jadi seperti itu ya Ibu Rita Andini, ya jawaban dari Ibu Widi. Jadi sambil menunggu pertanyaan lanjutan, ini Bu Widi saya juga penasaran nih Bu sebenarnya. Saya udah nyatet-nyatet pertanyaan nih dari tadi. Baik, saya sangat tertarik dengan jenis-jenis baterai yang LCO, CMO, NCA yang dipakai Tesla, NMC, LFP, dan LTO. Baik yang tadi Ibu bilang ya, NMC. Ini saya juga biasanya saya membuat baterai kan fokus kepada material baterai, tapi bukan khusus untuk kendaraan listrik. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi ke depannya bisa jadi ide buat saya gitu ya. Kalau NMC sendiri ini Bu, ketahanannya gimana ya? Maksudnya dia daripada baterai yang lain, sistem ketahanannya seperti apa? Jangan sampai nanti misalkan kita udah oke NMC, karena dari segi biaya itu lebih rendah daripada si NCA yang dipakai oleh Tesla, tapi ketahanannya tidak bagus. Nah, akhirnya ujungnya adalah ketika kita produksi mobil listrik secara massal, pasti juga kualitasnya akan kalah gitu dengan mobil-mobil dari impor atau mobil-mobil yang brandnya udah terkenal seperti itu. Gimana ya Ibu ya? Ya, makasih Mbak Nita. Sebenarnya saya kalau yang ini saya agak bingung jawabnya karena kebetulan background saya bukan di baterai ya Mbak Nita ya. Jadi memang kalau kami di di teknologi mineral itu lebih kepada bagaimana menyiapkan bahan baku untuk pembuatan NMC. Nah, jadi kalau ketahanan kurang paham ya Bu, Mbak, mohon maaf. Nah, tapi sepertinya kalau lihat dari grafik yang tadi itu kenapa dipilih NMC karena dia lebih lebih balance gitu ya. Jadi dari sisi
harga, kemudian performa dan lifespan-nya itu katanya sih lebih bagus gitu ya. Kemudian energi density-nya juga lebih bagus. Itu sih kayaknya Mbak. Cuman memang gini ya, ada beberapa yang menyampaikan memang kita harus siap-siap untuk mempelajari yang lain gitu loh Mbak. Karena kan dalam waktu 10 atau 20 tahun lagi kemungkinan akan ada jenis baterai yang lain yang itu saat ini juga sedang dipelajari oleh negara lain. Nah, itu yang harus kita siapkan karena sekarang kita sedang euforia ya, kita punya nikel laterite yang besar, tapi kita nggak buru-buru memanfaatkannya. Nah, nanti 10 tahun atau 20 tahun lagi ternyata sudah berubah lagi tuh, katoda baterainya bukan lagi NMC gitu. Mungkin Mbak Nita tahu lah ya bagaimana perkembangan riset di bidang itu begitu cepatnya. Sangat cepat, Ibu. Nah, sangat cepat. Jadi sekarang memang harusnya ini momennya kita Indonesia ya untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang kita punya, karena mungkin dalam 10 atau 20 tahun lagi nikel itu sudah tidak berharga lagi gitu. Jangan-jangan seperti itu. Nah, seperti itu Mbak Nita. Jadi kalau pertanyaannya seberapa itu saya nggak bisa jawab karena kebetulan saya belum baca. Ya, Bu, ya. Tapi berdasarkan grafik yang tadi dia imbang ya Bu ya. Ya dia imbang gitu seperti itu. Baik. Ini ada satu lagi Ibu yang raise hand ya. Jadi atas nama Ibu Dia Purwaningsih. Kepada Ibu Dia, kami persilakan untuk secara langsung menanyakan pertanyaannya kepada Ibu Widi. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Diah dari UNY. Kebetulan penelitian saya ini, kemarin saya S3 ini, kebetulan tentang sintesis katoda untuk baterai, Bu. Jadi saya itu mengembangkan LiMN2O4, kemudian saya doping ya dengan CO, Ni dan CR gitu. Nah, tetapi ternyata kami terkendala untuk ini Bu, sekedar cerita ya ini, terkendala untuk aplikasi ke dalam baterai. Memang saya kemarin ada minta ke Prof. Agus yang dari UNS itu untuk dicoba baterainya. Nah, saya sangat mendengarkan Ibu tadi. Nah, kebetulan sekarang saya juga mengembangkan yang LiFePO4 juga didoping dengan berbagai macam sintesis, Ibu. Jadi ada yang saya mahasiswa itu saya minta untuk pakai metode hidrotermal, ada yang sulfotermal, kemudian saya coba pakai yang reflux sederhana karena lab kami itu kebetulan bukan lab yang, karena kami UNY itu kan dari institusi pendidikan ya Ibu, jadi kalau lab itu memang tidak lengkap ya, jadi hanya reflux sederhana, kemudian saya pakai microwave gitu. Nah, itu sekedar informasi untuk Ibu, nanti barangkali ke depan kita bisa untuk join Bu, ternyata Indonesia itu mineral garam-garam mineral ya tadi bisa ya. Misalnya kami meminta sampel gitu untuk MnSO4, mineral sulfat, kemudian macam-macam mineral tadi supaya bisa kami utak-utik Bu di lab kami begitu. Siap. Sangat menarik pencerahannya Ibu, saya sangat senang ikut ini. Ini yang pertama kali buat saya karena saya juga baru anggota, jadi baru submit jadi OWSD ini. Siap Mbak. Terima kasih Mbak Nita. Ya Bu, Bu Dia. Jadi kalau terkait kolaborasi saya sangat terbuka Bu. Jadi kebetulan tadi saya bilang bahwa mangan sulfat kami sudah dicoba oleh NBRI tadi. Kemudian kita juga punya kolaborasi dengan UGM, Teknik Kimia UGM. Jadi intinya sih kalau saya orangnya open ya Bu ya. Jadi sesuai dengan sesuai dengan ininya Pak Kepala BRIN, kita open platform, termasuk saya juga open Bu. Jadi silakan kalau nanti misalnya ini siap kolaborasi Bu. Dari UN-nya berarti di Jogja ya Bu ya. Sampelnya itu ya untuk nanti bisa menghubungi saya lewat email, nanti kita diskusi Bu. Nah,
Jadi saya juga senang Bu kalau ada yang mau memanfaatkan, karena kan kami memang membatasi di Lampung ini kalau bisa kita produsen bahan bakunya gitu kan. Nah nanti teman-teman yang lebih expert di bidang material itu yang memanfaatkan bahan baku kami, karena kan sebenarnya masalahnya kadang-kadang di bahan baku ya Bu ya, bahan Iya, bakunya masih betul, Ibu. impor gitu Iya, kan. iya, di bahan Nah, bakunya. padahal kita Iya. punya mineral, kenapa nggak diolah Iya. diolah dulu? Nah kita olah baru kita kasih ke teman-teman yang akan memanfaatkannya itu Bu. Nanti bisa join riset bareng gitu Bu. Siap Bu. Ibu. Iya, atur nuwun. Siap. Ya, terima kasih Ibu Diah Purwaningsih. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Ritma Leni pada saat pembukaan bahwa tujuan webinar ini kita memang open ya, kita kalau bisa kita ada kolaborasi, dan saya bahagia sekali ya siang ini bahwa materinya juga sangat mengena gitu ya, dan kita ada secercah harapan gitu untuk berkomunikasi lebih lanjut setelah webinar ini. Ya, itu. Terima kasih Ibu Diah. Mungkin ada pertanyaan lain ya dari chat atau dari raise hand, masih dipersilahkan. Belum ada. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi Bu. Jangan susah-susah Mbak Nita. Enggak susah-susah Bu. Ini kan persiapan persiapan bahan baku baterainya berarti Bu ya, persiapan bahan baku baterainya. Kalau dari BRIN sendiri yang di Lampung udah berapa paten yang sudah dikeluarkan untuk persiapan bahan baku? Oh iya. Kalau yang dari manganis itu saya ada 1, kemarin juga udah granted, ada, terus yang dari nikel ada 2. Jadi kurang lebih baru ada 3 sih, ya ada 3 sih Mbak yang sudah kita daftarkan dan sudah ada yang granted. Terus saat ini juga sedang kita susun untuk yang ini recycle spent katalis Mbak. Jadi dari spent katalis juga kan kita bisa memanfaatkan untuk memproduksi nikel dan kobalt ya. Itu juga ada tapi belum kita daftarkan seperti itu. Cukup menarik sih sebenarnya. Banyak yang bisa dikembangkan dari riset-riset ini. Karena pemisahan itu sendiri tuh susah sekali. Sudah dicampur ini, nggak taunya yang terjadi bukan yang kan gitu. Jadi terlalu kompleks sebenarnya sih kalau pemisahan itu luar biasa kalau bisa menghasilkan paten gitu. Luar biasa Ibu Widya Astuti. Baik, mungkin itu ya. Jadi sudah tidak ada yang ingin bertanya via chat dan raise hand. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan dari saya nih Bu. Kita nanti komunikasi lebih lanjut ya Ibu. Namun kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ke depannya bisa berkomunikasi dengan Ibu Widi melalui email secara langsung kepada para peserta yang belum berkomunikasi dengan Ibu hari ini. Mungkin setelah webinar ini baru ada pertanyaan gitu ya, bisa menghubungi Ibu melalui email. Terima kasih atas seluruh partisipasi dan antusias peserta, memberikan pertanyaan, memberikan komen, memberikan tawaran untuk berkolaborasi. Terima kasih untuk semuanya. Baik, kalau saya boleh izinkan saya meringkas ya hari ini dari isi materi ya yang disampaikan oleh Ibu Widya Astuti. Indonesia memiliki potensi mineral yang sangat besar untuk mendukung terwujudnya program nasional terkait kendaraan listrik berbasis baterai berupa biji nikel laterit karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Riset pengolahan dan pemurnian nikel, kobalt, dan mangan dari mineral Indonesia untuk penyediaan bahan aktif katoda baterai terus dikembangkan untuk diperolehnya metode terbaik yang sesuai dengan karakteristik mineral Indonesia. Baik, itu tadi ringkasan dari seluruh materi yang disampaikan oleh Ibu Widya Astuti. Ya, sekali lagi Ibu terima kasih atas ilmu yang dibagikan pada siang hari ini ya, walaupun di Tokyo sudah sore ya, pada siang hari ini di Indonesia. Oke, acara selanjutnya yaitu penyerahan token untuk pemateri oleh Presiden OUS Indonesia Ibu Sri Fatmawati yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Ritma Leni. Ibu, kami persilahkan. Oke, baik. Oke, Mbak Nurina ya, atau siapa yang share? Silakan. Ya. Oke, baik. Bu Widi, kita dari OUS mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya ini untuk Bu Widi. Luar biasa talk kita hari ini.
bisa memberikan semangat buat kita semua. Tidak hanya peneliti di mana ya, di bidang mineral seperti ini, tapi saya pun gitu juga ikut bersemangat Ibu dan ikut mendoakan mudah-mudahan ini bisa terwujud di Indonesia. Amin. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjadi semakin sukses Bu Widi ke depannya dan semoga mendapat teman untuk berkolaborasi dari OS ini. Terima kasih Bu Widi. Terima kasih Bu Leni atas tokennya dan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mengisi acara hari ini, dan sekali lagi silakan ibu-ibu yang ingin berkolaborasi dengan kami sangat terbuka dengan BRIN, dan seandainya ada membutuhkan komunikasi dengan BRIN yang lain, insya Allah nanti saya juga bisa bantu. Jadi melalui saya nanti saya hubungkan dengan BRIN yang lain seperti itu. Siap. Terima kasih sekali lagi Bu Leni. Ya. Oke, selanjutnya kita masih punya satu lagi. Silakan Mbak Nurina. Satu lagi. Oh, ya, ini untuk moderator kita hari ini yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Yunita udah menyempatkan diri untuk bisa membantu OS untuk acara talk series kali ini. Penampilan yang luar biasa Mbak Yunita. Terima kasih, kita semua Bu. jadi bersemangat, kita antusias untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan S3-nya segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ibu. Amin. Ya, semoga sukses terus Mbak Yunita. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya. Baik, silakan dilanjutkan. Baik. Oke, itu tadi pemberian token kepada pembicara dan moderator saya sendiri. Terima kasih kepada Ibu Ritma Leni dan tim. Baik, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan sebuah informasi ya, cara menjadi anggota OS Indonesia ya. Mungkin operator dipersilahkan untuk Oke. Jadi ini ada syarat-syaratnya ya. Jadi untuk menjadi anggota OS Indonesia National Chapter, syaratnya yaitu yang pertama wanita ya, perempuan, bergelar pendidikan S2, S3 atau profesor di bidang sains dan social science, dan tentunya tinggal di Indonesia. Untuk biaya, tidak ada biaya yang ditanggung oleh para calon anggota. Ya, kami pun sebagai anggota tidak pernah ditarik biaya seperti itu di anggota OS Indonesia ini. Kemudian untuk registrasi link ini bisa dibuka ya di webnya sini, https://aus.net user register. Kemudian jika terjadi hambatan atau bingung ya ini harus kemana lagi, silahkan dibuka visual guidelines ya di https://aus.net OS membership. Nah, untuk mekanisme atau bentuk keanggotaan di OS Indonesia ini ada dua bentuk keanggotaannya. Jadi full member ya. Kalau full member ini harus mengupload ijazah master atau PhD-nya. Ada juga bentuk lain yaitu affiliate member. Jadi di sini mengupload ijazah S1-nya. Jadi walaupun berlatar belakang S1 bisa menjadi anggota OS Indonesia dengan bentuk affiliate member seperti itu. Oke, mungkin share screen-nya bisa di ini ya. Nah, ini juga saya sebagai tambahan tadi ada video profile dari OS Indonesia, itu ada sebuah poster di situ. Kalau Bapak Ibu ibu-ibu ini ya, kalau ibu-ibu peserta memperhatikan bahwa saat ini para anggota OS Indonesia sedang membuat buku dari hasil workshop penulisan short biografi untuk perempuan peneliti OS Indonesia. Nah, workshop ini diadakan pada tanggal 3 Desember 2021. Jadi kami sedang membagi grup-grup ya, karena anggota OS ini banyak, kami membagi grup-grup, dan saat ini kami sedang menulis gitu. Kami sedang belajar menulis, bagaimana sih menulis buku yang baik dan benar. Dan insya Allah mungkin bisa dipublish ya Ibu Ritma Leni ya. Iya, betul. Mungkin nanti kalau dipublish nanti teman-teman bisa
membaca gitu biografi dari kami para anggota AUS Indonesia. Oke. Baik, sekian kegiatan webinar AUS Indonesia National Chapter. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Sri Fatmawati yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ritmaleni, Ibu Widya Astuti, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang sudah bertanya, baik pun di chat maupun raise hand, komunikasinya terima kasih. Ibu-ibu peserta webinar, serta seluruh panitia webinar AUS Indonesia National Chapter Talk Series 8. Sampai jumpa di acara AUS Indonesia National Chapter selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ibu-ibu di anggota AUS ini yang masih belum ikut di acara workshop penulisan buku